radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin keluar dari rumah maka beliau mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal, ya Allah aku berlindung padamu dari menyesatkan atau disesatkan, au azil auzal, atau saya melakukan kesalahan atau menyalahkan orang, au azlima auzlam, atau menzalimi atau dizalimi, au ajhal au ijhal, atau membodohi atau dibodohi alayya. Jadi ini doa termasuk doa keluar dari rumah. Minimal Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu doa standar paling minimal itu yang kita baca sebelum keluar dari rumah. Wa fi riwayah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala, yakni idza kharaja min baiti, siapa yang mengucapkan apabila keluar dari rumahnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, siapa yang mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah apabila mau keluar dari rumahnya, maka akan disampaikan kepadanya hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan, maka akan diucapkan kepadanya kamu akan diberikan petunjuk dan kamu akan dicukupkan dan kamu akan terjaga dan syaitan akan menghindar darimu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi ini adalah ajaran sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebaiknya orang Islam itu kalau keluar dari rumahnya, ya minimal membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari rumah, banyak sekali akan terjadi yang kita tidak tahu, apakah musibah ataukah tergoda dengan, ya, karena orang kalau keluar dari rumahnya kan ya tetap harus dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berdoa sangat berisiko, ya. Risiko paling minimal itu ya musibah jatuh dari motor, itu musibah biasa saja, tidak seberapa, cuma luka diobati selesai. Tapi yang berbahaya ini kalau musibah tergelincir dari kebenaran, ya. Keluar dari rumah niatnya mau pergi pengajian, tapi mungkin karena tidak baca doa di perjalanan dapat godaan belok kiri pergi ke yang lain. Itu bisa biasa terjadi, ya. Niatnya mau pergi pengajian, tetapi dalam perjalanan ternyata panggilan orkes lebih menggoda, lebih menarik, dia tinggalkan itu pengajian pergi nonton orkes. Itu bisa terjadi. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan. Karena kapan manusia ini mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatan fisiknya, kekuatan imannya, kekuatan tanpa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya, sangat berisiko. Karena semua persoalan ini kan banyak sekali. Kalau persoalan itu kita mau selesaikan sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, itu berbahaya. Kita harus banyak pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ibu-ibu, perempuan-perempuan kalau keluar dari rumah ya hati-hati, karena dalam hadis disebutkan ya innal mar'ata aurah, perempuan itu adalah aurat. Ya, idza kharajat min baitiha istashrafa syaitan. Kalau perempuan itu tinggalkan rumahnya, maka syaitan akan memperalatnya, merayu-rayunya, menggoda-godanya. Wa aqrabu ma takunu bi ruhi tarbiha wa hiya fi qa'ri baitiha, dan tempat yang paling baik bagi perempuan itu adalah di dalam rumahnya, tinggal di dalam rumah. Jadi perempuan dalam perspektif Islam, ya perempuan yang terbaik itu yang paling banyak tinggal di rumah, paling jarang keluar rumah.
Sementara kalau ajaran jahiliyah, perempuan yang terbaik adalah perempuan wanita karir. Bahkan saking majunya sekarang ini wanita karir, ya bukan hanya mau karir apa istilahnya, karir pekerjaan, bahkan karir politik. Tidak sedikit perempuan yang mau juga jadi pejabat, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur. Di Jawa Timur 3 calon kepala daerah semuanya adalah perempuan. Naudzubillah min dzalik. Padahal jelas-jelas hadis menyatakan ya tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Jadi perempuan ini harus banyak berdoa kalau mau tinggalkan rumah, karena dalam hadis disebutkan apabila perempuan tinggalkan rumah, setan yang akan memperalatnya. Ya, karena perempuan ini kan ya godaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Jadi harus banyak berdoa. Kita baca sedikit penjelasannya. Asyahid min hadal hadis, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Fa inna fi hadha dalilan ala anna al-insana yanbaghi idza kharaja min baitihi ayakul hadha dzikr. Ini anjuran apabila seseorang mau tinggalkan rumahnya, ya, keluar dari rumahnya, hendaknya membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Alladzi minhu at-tawakkul 'ala Allahi wal i'tisamu bihi. Di mana zikir ini mengandung kandungan bertawakal kepada Allah dan berpegang teguh pada agamanya. Liannal insana idza kharaja min baitihi fa huwa urdatun li ayyusibahu syai'. Karena apabila manusia ini keluar dari rumahnya, sangat berpotensi untuk menimpa segala sesuatu yang banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Aw ya'tadi alaihi hayawan. Ya, kadang-kadang manusia keluar ya digigit ular atau ketemu dengan binatang-binatang yang mengganggu. Maka dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu apa yang ada di luar sana. Banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Fa yaqul bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hendaknya dia mengucapkan, ya Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa lana anna tawakkul 'ala Allah wal i'timadu 'alaihi ma'asiqati bi wa husnudzan. Dan penjelasan terdahulu kita katakan bahwa tawakal kepada Allah, bersandar kepadanya dan menjadikan Allah sebagai pelindung dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang baik sangkanya kita kepada Allah ini perlu diluruskan, karena kadang-kadang kan manusia ini berdoa tetapi dalam doanya dia minta perlindungan, ternyata tetap dapat musibah. Jadi perlu dipahami bahwa doa itu tidak semua doa itu langsung dikabulkan, ya. Doa itu ya ada langsung dikabulkan, dan ketika dikabulkan ada per hari itu langsung cash, ya, dia minta sesuatu Allah langsung kabulkan. Dan menurut ulama ya itu termasuk paling rendah. Ada bahkan kita minta kebaikan bukan kepada kita, justru kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita yang rasakan kebaikan itu. Bahkan ya kalau seperti doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah keturunanku adalah ada wahid min ibadika salihin. Rasulullah SAW itu kan lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Itu ratusan tahun baru dikabulkan doanya itu Nabi Ibrahim. Jadikanlah Makkah ini tempat yang sangat mulia, tempat berkumpulnya semua orang. Itu justru ratusan tahun baru Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita minta pasti akan untung. Karena orang berdoa itu, Pak, ya dua kemungkinan, ya dua keuntungan yang pasti dia dapat. Ya, apakah dikabulkan permintaannya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita umpamanya berdoa lantas tidak dikabulkan, kita sudah beribadah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi orang yang banyak berdoa berarti banyak ibadahnya. Setiap kali kita mau keluar rumah berdoa. Dan dalam Islam ini, dalam sunnah Rasulullah SAW, semua amalan itu, semua pekerjaan itu ada doanya.
Doa bercermin Allahumma ahsin khulqi kama ahsin khulqi wa kama ahsanta ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana kamu memperbaiki ciptaanku. Artinya, ya Allah, perbaikilah saya punya adab-adab akhlak sebagaimana saya punya fisik ini sempurna baik. Minimal yang kita baca itu adalah bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita tidak membaca bismillah, ya itu berarti kita memulai pekerjaan banyak peluang akan diganggu oleh setan. Mulai makan, minum, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk isi, ya bahkan sebelum berhubungan suami istri ada doanya. Tidak ada yang tidak ada doanya, semua ada doanya. Khususnya kalau hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah manfaat dari hujan ini, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ada doanya, tidak ada yang tidak ada doanya. Bahkan ya sebaiknya banyak berdoa di dalam sholat, khususnya waktu sujud, karena tempat terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika kita sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Ya, bukan justru nanti di luar sholat baru banyak berdoa. Doa itu justru diperbanyak di dalam sholat. Ya, meskipun di luar sholat itu bagus kita berdoa, tetapi lebih afdal kalau doa itu dibaca di dalam sholat. Yang penting doanya jangan bahasa Indonesia, jangan bahasa Bugis, ya. Kalau dalam salat itu harus berbahasa Arab, ya, doanya. Qauluha, kita berlanjutkan. Wa qauluhu Allahumma inni a'udzubika an adil au adilla fi nafsi. Dan ucapan Nabi, ya Allah, aku berlindung padamu dari sesat, ya. Ai adillu fi nafsi, yaitu sesat. Maksudnya kami tersesat dari jalan kebenaran. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang kadang-kadang lain niatnya keluar dari rumah, lain yang terjadi di luar. Ya, makanya kita berdoa, ya Allah, aku berlindung darimu dari kesesatan, dari sesat. Apakah sesat dari agama, sesat dari jalan? Ya, malu bertanya sesat di jalan. Kadang-kadang kita sudah tahu jalan, tapi karena tidak berdoa mungkin ya Allah akan menyesatkan kita. Tidak tahu jalan. Audal, ataukah ada orang yang menyesatkan saya? Ya, ada orang yang menyesatkan saya, ada orang yang menggoda kita. Ya, kita ke pasar, kita berniat baik, sampai di pasar berubah itu niat. Sampai di pasar penuh dengan ghibah, penuh dengan riba, naudzubillah min dzalik. Karena tidak berdoa sebelum berangkat. Selanjutnya, au azil minazalal, ataukah kesalahan, ya, terjadi kesalahan. Kesalahan apa saja, ya, bisa terjadi kalau kita keluar dari rumah. Kesalahan dalam berkendara, ya, paling sering terjadi ini kesalahan di jalan veteran. Kalau kita naik mobil tidak pakai safety belt, karena ada kamera yang mengintip setiap saat. Sementara kita kadang-kadang tidak sadar, kita sudah di rumah sudah niatkan pakai safety belt, ternyata sampai di putaran baru lihat kamera, baru sudah dipoto, sudah masuk rekamannya. Meskipun itu sebenarnya formalitas, justru di atas di jalan lain yang lebih kencang, lebih pantas pakai safety belt, justru tidak ada kamera di atas, yang ada kamera di bawah. Yang itu kadang-kadang kita pertanyakan, kenapa yang aman, lebih aman justru diwajibkan kamera, diwajibkan safety belt, yang tidak aman di tol, yang lebih berbahaya justru tidak ada kamera, mewajibkan kita safety belt. Ya, kami berlindung darimu dari kesalahan. Kesalahan kecil seperti ini, ya, kalau sering terjadi, ya, merepotkan juga. Menabrak orang atau ditabrak orang, semuanya itu bisa kemungkinan banyak terjadi. Dan perlu kita ketahui, kalau kita sudah berdoa lantas terjadi apa yang tidak kita inginkan, kita harus bersangka baik kepada Allah. Mungkin seandainya saya tidak berdoa, orang yang saya tabrak ini mungkin akan mati, karena doa yang saya ucapkan, orang yang saya tabrak ini cuma luka sedikit, cuma jatuh. Tetap harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada sedikit pun kecurigaan kita bahwa doa kita ini tidak ada gunanya. Doa itu pasti berguna. Minimal dia melakukan ibadah, mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas doa yang dia ucapkan.
Ai ahadun yatawassaluhu al-khata'u yasduru minni, ataukah orang melakukan kesalahan kepada kita, ya, disebabkan karena kita tidak berdoa. Apakah kita salah kepada orang atau orang melakukan kesalahan kepada kita? Dua-duanya tidak baik, ya. Au azlim, ataukah saya menzalimi orang. Au uzlam yazlimuni ghairi, atau saya dizalimi oleh orang lain. Apakah saya berbuat zalim kepada orang ataukah saya dizalimi? Ya, kezaliman itu Pak banyak macamnya, bukan cuma apa istilahnya, pemimpin yang tidak adil kan itu sudah pasti zalim. Tetapi mencaci orang, memukul orang tanpa hak, itu adalah semua kejahatan yang kita lakukan di luar hak, itu adalah kezaliman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita melakukan kezaliman. Ataukah kita dizalimi, ya, kita tidak melakukan apa-apa lantas kita mendapatkan masalah dari orang lain. Makanya ya biasanya kita orang Bugis Makassar itu dulu kebiasaannya selalu keluar mau bawa badi, bilang ini pengaman. Justru saya anjurkan jangan bawa badi kalau keluar rumah, berbahaya itu. Karena ya kita seakan-akan mau keluar, mau berperang, mau membunuh. Apalagi hadis al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh dua-dua masuk neraka. Ya. Jadi jangan lagi ada yang bawa badi keluar rumah. Apalagi kalau ada badi yang dia bawa selalu mau berkelahi, selalu merasa jago, itu berbahaya. Tidak boleh ada rasa-rasa angkuh di dalam hati kita. Ini semua mungkin karena pengaruh badi. Jadi badi itu disimpan saja di rumah, persiapan kalau ada pencuri masuk di rumah, ya kalau kita berkelahi dengan pencuri membunuh kita masuk surga, kita mati syahid. Dan ketika pencurinya mati, pencurinya masuk neraka karena dia yang berbuat zalim. Au ajhal asbah, ataukah saya melakukan kebodohan atau saya dibodoh-bodohi. Yasfihad, ya, kita menipu atau kita tertipu. Ini juga doa Rasulullah SAW, apakah saya menzalimi atau dizalimi, atau saya membodohi atau saya dibodohi, apakah saya menipu atau saya ditipu, ya. Karena jangan sekali-kali Pak ada perasaan untung kalau kita berhasil menipu orang, itu berbahaya sekali. Menipu orang itu sudah satu masalah lebih besarnya ketika merasa untung karena menipu. Itu berbahaya kalau seperti itu, karena seperti umpamanya dosa. Tidak boleh ada orang merasa ada umpamanya kita keluar dari rumah, katakanlah niat jahat, niat melakukan maksiat. Karena dia tahu bahwa maksiat itu menikmat sekali, tidak jadi melakukan maksiat, mestinya dia bersyukur. Ada orang merasa rugi kalau tidak melakukan maksiat. Ya aduh, tidak jadi saya rasakan, bagaimana ini enaknya ini, bagaimana enaknya ini nonton orkes, bagaimana enaknya ini joget bersama artis. Dia merasa rugi kalau tidak melakukan maksiat. Nauzubillah, itu berbahaya seperti itu. Dan kata ulama, dosanya merasa untung tidak berdosa itu lebih besar dari dosanya itu sendiri. Nah, begitu juga kalau kita menipu orang, jangan sampai kita merasa untung kalau berhasil menipu orang. Ataukah jangan sampai ada umpamanya kita biasa tidak sadar, ada anak-anak orang yang tidak tahu agama ini makan coto, ya, satu coto 5 ketupat dia bayar 3. Penjualnya tidak tahu, jelas-jelas dia hitungannya 5, dia bayar 3. Alhamdulillah, selamat lagi 2. Dia merasa untung karena tidak bayar 2 ketupat yang dia makan, dia merasa gratis. Padahal yang 2 itu memberatkan nanti di akhirat, dan bayarnya bukan lagi 2.000 rupiah, mungkin 2 triliun harganya itu satu ketupat. Saking susahnya itu uang, tidak bisa lagi kita bayar dengan rupiah. Bahkan sebaiknya kalau pernah kita makan coto di situ, baru kita ingat 2 hari kemudian ternyata kemarin saya salah bayar, pergi kita cepat-cepat bayar, mumpung masih kita hidup di dunia. Jadi kita sudah pernah makan coto di situ, satu coto 5 ketupat, ternyata kita bayar salah hitung cuma 4. Sampai di rumah, wah ternyata tadi hitung itu ternyata 5 yang saya makan, saya cuma bayar 4. Pergi memang dibayar cepat-cepat mumpung masih diingat.
Ya, meskipun kesalahan itu kalau kesalahan tidak disengaja masih ada kemungkinan dimaafkan, tapi tetap lebih aman kalau kita pergi bayar. Apalagi kalau jelas-jelas memang terang-terangan berniat tidak mau membayar, waktu dia makan memang berniat dari awal dia berniat makan 5 bayar 3, itu berbahaya sekali. Apalagi lebih berbahaya lagi ketika merasa untung, menipu orang merasa untung makan ketupatnya orang tidak bayar. Itu jangan sekali-kali ada perasaan untung kalau kita melakukan maksiat, kita melakukan melakukan seperti kalau kita punya tanah, kalau kita tahu bahwa di sini batasnya jelas-jelas tanahnya orang kita ambil, ya jangan sampai kita merasa untung kalau batasnya, umpamanya batasnya ini tanahnya orang masuk ke tanah kita setengah meter, yang punyanya yang tetangga itu tidak tahu, tapi kita tahu. Kembalikan cepat itu, luruskan kembali, jangan merasa untung. Alhamdulillah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi ini semua mungkin akibat karena kita tidak berdoa sebelum keluar dari rumah. Ini hadis terakhir. Kalau tidak ada kita lanjut ke bab al-istiqamah. Ya. Selesai bab tawakul ya. Sekarang kita babul istiqamah. Ya. Yang paling berat dalam agama ini dua, Pak. Ya. Al-ikhlas wal istiqamah. Banyak orang beramal tapi sedikit yang ikhlas. Ikhlas itu ya murni, betul-betul mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan syarat diterimanya amal itu kan cuma dua, al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Kapan ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan sunnah, ya tidak diterima. Ikhlas haji tapi hajinya dibawa ke Raing, tidak diterima. Hajinya benar di Makkah tapi niatnya ikhlas, ya niatnya tidak ikhlas. Dia naik haji karena mau dipanggil haji, dia malu di kampungnya dia sendiri belum haji. Kalau ada pesta disuruh cuci piring karena dia bukan haji. Kalau haji disuruh duduk di atas. Niatnya karena dunia, semua itu akan menghapuskan amal kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di akhirat orang yang pertama masuk neraka itu bukan para pendosa tapi penghafal Quran, orang yang mati syahid, dan orang yang banyak menyumbang, banyak bersedekah, orang yang dermawan. Ini kan kebaikan puncak semua. Apa kebaikan melebihi orang yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Puncaknya kebaikan itu adalah jihad. Maka orang yang mati syahid adalah puncaknya cita-cita kita sebagai orang Islam. Tapi ternyata di akhirat orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang mati syahid. Dalam hadis itu karena niatnya salah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu beratnya. Penghafal Quran, ahlullahi fil ard. Itu penghafal Quran, Pak, ring satunya Allah di muka bumi ini. Keluarganya Allah, keluarga orang-orang khususnya Allah di muka bumi, para penghafal Quran. Bahkan kata ulama, ya kalau pejabat lewat itu cuma melewati karpet merah, tapi kalau penghafal Quran itu sayap-sayap malaikat yang dia lewati. Begitu mulianya itu para penghafal Quran. Tapi justru ternyata penghafal Quran yang pertama masuk neraka di akhirat karena tidak ikhlas, ya. Niatnya menghafal karena ingin mendapat gelar hafid, ingin dipuji, ingin dihormati dan seterusnya. Begitu juga mati syahid karena ingin dianggap pemberani, ingin dianggap pahlawan. Begitu juga yang banyak menyumbang hanya ingin dianggap dermawan. Semuanya karena motif-motif dunia, maka tidak akan itu apa? Maka beratnya itu al-ikhlas. Yang kedua al-istiqamah. Ya, berat ini al-istiqamah, Pak. Istiqamah ini konsisten, ya. Karena di dalam Islam itu khairul amali dawamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu konsisten meskipun sedikit. Jadi kalau Bapak umpamanya kebiasaannya baca Quran 1 lembar saja satu hari, yang penting konsisten itu lebih baik daripada umpamanya sehari Senin sampai hari Sabtu tidak baca Quran. Nanti hari Ahad baru baca Quran 7 lembar. Tapi Senin sampai Sabtu tidak pernah membaca Quran. Itu tidak bagus. Lebih bagus 1 lembar satu hari, 7 lembar satu pekan, tapi tiap hari 1 lembar, itu lebih baik daripada langsung 7 lembar dan 6 hari tidak baca Quran, ya. Begitu juga salat tahajud.
Malam ini salat tahajudnya 11 atau 13 rakaat, besok bolong-bolong. Lebih baik dia tiap malam salat tahajud 2 rakaat, salat tahajudnya 1 rakaat witir, tapi tiap malam itu lebih baik daripada salat tahajudnya 13 rakaat tapi cuma bolong-bolong. Istiqomahnya yang perlu. Ya. Begitu juga salat sunat rawatib. Ya. Apapun yang kita kerjakan istiqomah. Puasa Senin Kamis kita istiqomah. Tidak berat Pak itu. Kalau orang sudah biasa puasa Senin Kamis, kalau tidak puasa hari Seninnya dia merasa lain. Dan enaknya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, umpamanya kita kebiasaan setiap Senin kita puasa, setiap Senin kita puasa. Tiba-tiba ada suatu saat ada halangan lantas kita tidak berpuasa, pada hari Senin itu tetap kita dihitung berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang salat berjamaah, yang menjaga konsisten salat jamaah di masjid. Tiba-tiba hujan keras atau sakit dia tidak ke masjid salat berjamaah, dia tetap dihitung salat berjamaah di masjid meskipun dia salat di rumah. Karena kebiasaannya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala atas istiqomahnya dalam salat sunat. Tapi kalau orang tidak biasa salat jamaah di masjid, tiba-tiba sakit dan mau di rumah salat sendiri, tetap dihitung salat di rumah. Baru dia menyesal, seandainya saya dulu waktu sakit saya salat di masjid, enaknya mamu kalau kita salat di masjid. Apalagi gunanya kalau sudah menyesal. Ya, seperti puasa Senin Kamis, salat tahajud, istiqomahlah. Kita istiqomah salat isyraq, salat duha. Biar sedikit amalan, yang penting kita istiqomah. Fastaqim kama umir, istiqamalah sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu. Istiqamah itu ya konsisten, komitmen, dan tetap dalam jalur kebenaran. Ya. Kita istiqamah dalam Islam, tidak tergoda lagi dengan ajaran-ajaran yang lain. Kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam ucapan itu, ya dia tetap komitmen dalam perintah Allah, maka akan turun malaikat kepadanya, jangan kamu takut, jangan bersedih, dan gembirakanlah dia surga dan apa yang dijanjikan, yang telah dijanjikan. Jadi penjelasan ulama bahwa orang yang istiqamah dalam agama ini, dia kalau mau meninggal itu, orang kan kalau mau meninggal itu ketakutan. Ya, ketakutan. Karena malaikat yang datang itu menakutkan. Jadi kalau dia mau meninggal, maka datang malaikat menghibur, jangan takut, jangan bersedih. Kamu ini akan selamat, bahkan diperlihatkan surga di depannya. Inilah tempatmu nanti kalau kamu di akhirat. Maka dia gembira, akhirnya tidak jadi sedih. Makanya banyak biasa kita lihat orang meninggal itu tetap senyum, bahagia, bersih mukanya, tidak. Itu berarti dia tanda-tanda orang baik, orang beriman. Tanda-tanda dia diberikan kabar gembira menjelang kematiannya. Karena sakarat maut itu mengerikan sekali Pak, kalau kita menghadapi sakarat maut. Kalau kita tidak ada persiapan, naudzubillah min dzalik. Malaikat akan menghibur dan memperlihatkan surga kepada orang-orang yang sakarat. Nahnu uliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pemimpinmu, kamilah walimu di dunia dan di akhirat, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga. Jadi banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an menghibur orang-orang beriman bahwa orang beriman itu di akhirat akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan surga, supaya kita ini beramal tidak merasa berat dengan janji-janji Allah yang begitu menggiurkan. Karena di akhirat nanti, di dalam hadis itu disebutkan, orang yang taat kepada Allah dicelupkan ke surga 1 detik lalu diangkat. Lalu ditanya, bagaimana rasanya taat kepada Allah selama 60 tahun? 60 tahun kamu tahajud, 60 tahun kamu puasa Senin Kamis, 60 tahun kamu salat berjamaah, 60 tahun kamu baca Quran setiap hari. Bagaimana itu dengan 1 detik ini kamu di surga? Dia bilang, hilangin susahnya itu taat kepada Allah. Tidak ada apa-apanya taat kepada Allah dibanding 1 detik saya di surga ini. Saking nikmatnya itu surga.
Begitu juga orang yang masuk neraka, 1 detik dicelupkan ke neraka baru diangkat. Bagaimana rasanya berzina sepanjang tahun, bagaimana rasanya minum khamar, bagaimana rasanya tidak salat. Waduh, tidak ada rasa, tidak ada, hilang semua nikmatnya itu kemaksiatan, enaknya kemaksiatan. Gara-gara 1 detik di surga. Makanya ulama berkata, inna masyaqqata ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha. Fala yahtakiran ahadukum minal ma'ruf syai'a fa innaka la tadri ay amalin yudkhilukal jannah. Sesungguhnya susahnya taat kepada Allah itu akan hilang, maka tinggallah pahalanya. Seperti di antara kita, mungkin ada di antara kita ini yang bangun tadi subuh jam 3 salat tahajud, ngantuk-ngantuk tapi tetap tahan, baca Quran tadi malam 1 juz, capek-capek. Itu capeknya salat tahajud, Pak. Capek waktu salat tahajud, tapi selesai salat tahajud hilang capeknya. Tinggallah pahalanya menunggu kita di akhirat nanti. Begitu juga orang yang baca Quran, waktu baca Quran capek. Begitu juga yang puasa, waktu puasanya masih capek, lapar, haus, tapi begitu berbuka hilang capeknya, hilang susahnya itu puasa. Tinggal pahalanya yang menunggu kita di akhirat. Maka jangan sekali-kali remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, karena kamu tidak pernah tahu kebaikan mana yang mengantarmu ke surga. Begitu juga sebaliknya, wa innal ladzatal ma'siyati tadhhab wa yabqa ismuha. Sesungguhnya nikmatnya dosa, enaknya, lezatnya maksiat itu akan hilang. Begitu dosa itu selesai dikerjakan, hilang itu lezatnya dosa. Wa yabqa ismuha, tapi tinggal dosanya yang mengancam kita di akhirat, tinggal pertanggungjawabannya. Jadi orang yang sekarang ini tidur, tidak salat di masjid, masih tidur sampai sekarang belum salat subuh, itu enak. Tapi selesai tidurnya, bangun, hilang selesai itu enaknya. Tinggal dosanya mengancam, kenapa kamu tidak ke masjid salat subuh? Atau kata di malam panjang, orang bilang malam Ahad, ya banyak bermaksiat pergi hura-hura. Enak mungkin waktu hura-hura, selesai hura-hura, selesai enaknya. Tinggal dosanya yang mengancam. Maka hati-hati, jangan sekali-kali usahakan hindari maksiat, karena kamu tidak tahu dosa mana yang yang memasukkan kamu ke dalam neraka. Maka istiqamah dalam kebaikan ini, mari kita selalu, Allah min as'alukal istiqamah, ya, fastaqim kama umir. Istiqamahlah sebagaimana yang Allah perintahkan padamu. Ya, mungkin awalnya memang berat, tapi insyaallah kalau lama kelamaan. Utsman bin Affan puluhan tahun baca Quran 10 juz 1 hari, baru dia rasakan nikmatnya itu baca Quran. Tidak langsung Pak orang merasakan nikmatnya itu ibadah. Butuh proses, butuh waktu panjang. Jangan bilang memang masih capek salat berjamaah awal-awalnya, tapi kalau sudah kebiasaan, insyaallah kita tidak merasa tidak nyaman lagi kalau tidak salat jamaah. Meningkat tidak merasa nyaman kalau tidak di saf pertama. Meningkat tidak merasa nyaman kalau tidak hadir bersama imam dalam takbiratul ihram. Itu meningkat terus kebaikan yang kita lakukan. Jadi istiqamah, jaga salat jamaah bagi laki-laki, perempuan salat di rumah, laki-laki salat di masjid. Ya, jangan dibalik, perempuan ke masjid, laki-laki di rumah. Nuzulan min Ghafurur Rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang istiqamah dalam agama ini, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada rasa sedih. Mereka adalah penghuni-penghuni surga yang kekal abadi di dalamnya, pembalasan atas kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka amalkan di dunia. Al-istiqamatu hiya ayasbital insanu ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amara Allahu wa yataqaddamu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud istiqamah adalah orang yang tetap konsisten dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terpengaruh sebagaimana yang Allah perintahkan, yang didahului oleh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqamah itu adalah ya konsisten, tidak konsisten bersalat, konsisten beribadah, konsisten istri taat kepada suami, konsisten suami sayang kepada istri. Jangan berubah. Jangan waktu suaminya banyak uangnya dia sayang, waktu suaminya sudah mulai kurang penghasilannya, sudah mulai kurang pelayanannya, itu tidak boleh. Harus tetap istiqomah. Al-istiqomah tu fid din.
Jaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita tetap istiqomah. Ya, bapak-bapak yang sudah menjaga ini salat jamaahnya, jangan usahakan sampai kita menutup mata tetap salat berjamaah. Dimanapun kita berada, kita tetap salat berjamaah. Usahakan kalau azan dikumandangkan selesai semua urusan, jangan ada lagi pekerjaan kalau azan dikumandangkan. Tinggalkan semua pekerjaan, kita dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mukaddimahnya al-istiqamah. Nanti insyaallah berikutnya kita baca hadisnya. Ini mukaddimahnya dulu al-istiqamah. Fadhal. Pak Ridwan? Ya, Pak Syarif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas kita dulu Pak Syarif, kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Kalau kita berbuat, kemudian kan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal lain dikatakan bahwa apabila kita berbuat untuk mengharapkan pahala karena pahala, maka itu dianggap tidak ikhlas. Nah, ini ada bahasa begitu, sehingga lahir itu ada pernah saya dengar bahwa ya Allah, saya beribadah padamu seandainya karena ingin mengharapkan pahala, maka masukkanlah saya dalam neraka. Ya, ini pernah saya dengar ini, sehingga pertanyaan saya begini, apakah salah kalau umpamanya kami berbuat baik, kita berbuat baik menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga? Kenapa misalnya para sufi juga ada yang mengatakan, ya Allah, seandainya saya beribadah karena ingin surga, maka masukkanlah kami dalam neraka. Kasih. Ya. Memang ikhlas itu kan ya memang gampang diucapkan, tapi kadang-kadang susah diamalkan. Jadi ikhlas itu mengharapkan tidak melakukan pekerjaan kecuali karena murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau kasih kita berapa, kita menyumbang 100 rupiah, terserah Allah mau bayar berapa sumbangan itu. Karena tidak ada perbuatan di dunia ini yang gratis, semua ada harganya, ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya, sekecil apapun dosa pasti ada azabnya di akhirat nanti. Nah, kalau kita beramal mengharapkan pahala dari Allah, tidak salah, karena dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Ya, siapa yang dalam hadis banyak motivasi hadis-hadis, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya 1 kebaikan, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Maksudnya 10 pahalanya. Alif Lam Mim 30 pahalanya. Ya, tidak salah kalau orang beribadah mengharapkan ya pahala, kan memang itu tujuannya. Ya, memang sebenarnya aslinya kita beribadah itu karena kita masukkan bukan karena pahala kita, bukan karena amal kita, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk mendapatkan ridhanya Allah tidak mungkin tanpa ibadah. Jadi yang mengantarkan surga, orang yang memasukkan orang surga itu, tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu sendiri Rasulullah kan bilang begitu. Tidak mungkin kamu bisa masuk surga, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Engkau pun demikian, ya wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga karena amalku. Illa yatagammadallahu birahmati, kecuali Allah menutupi kesalahanku dengan rahmatnya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk mendapatkan rahmat Allah harus ibadah. Tidak mungkin kita dapatkan rahmat Allah tanpa ibadah. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan rahmat Allah, tidak salah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Ya, kebaikan Allah itu, ridha Allah itu banyak bentuknya. Ada dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk surga, dalam banyak sekali. Dan tak yakinlah bahwa Allah ini pasti membalas kita melebihi yang kita duga.
ya selalu lebih besar pembalasan. Beda dengan manusia. Janji manusia ini banyak sekali, 10 janjinya satu yang dipenuhi. Kalau Allah ya sebaliknya, Allah la yukhliful mi'at, Allah tidak menyalahi janji. Jadi tidak salah Pak kalau kita beribadah untuk mengharapkan, ya kata ulama kan 3 tingkatan itu orang salat. Ada orang salat karena kewajiban, masih merasa beban salat. Ada yang salat karena kebutuhan, memang dia butuh salat, merasa tidak nyaman kalau tidak salat. Yang paling tinggi itu salat karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat karena rasa syukurnya bukan lagi kepentingan dirinya, kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah salat karena rasa syukurnya kepada Allah. Ketika Aisyah bertanya, "Kamu bengkak-bengkak kakimu ya Rasulullah salat tahajud, kenapa masih seperti ini padahal dosamu sudah diampuni?" Apalah akun abdan syakura, tidak pantaskah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berusaha, kita berterima kasih kepada Allah melalui salat. Bukan karena Allah perintahkan kita salat, justru kita salat ini rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang begitu banyak. Maka kita berterima kasih dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Wallahu a'lam. Ya Ibu tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Ustaz sampaikan tadi tentang perempuan yang sebaiknya beraktivitas beribadah di rumah daripada keluar, karena salah satu hal yang berpotensi kalau perempuan keluar, dia dijadikan alat oleh syaitan untuk menggoda itu kalau itu ya. Ustaz, mudah-mudahan saya tidak salah, ada beberapa potensi yang diberikan oleh Allah, persamaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya ketakwaan, beribadah, menuntut ilmu, dan ada beberapa lagi yang saya kira semua itu adalah sebenarnya bisa menjadi alat bagi laki-laki dan perempuan untuk melindungi dirinya. Misalnya ilmu, dengan kita berilmu, kita akan mengetahui mana salah dan benar. Nah, terkait dengan hal ini Ustaz, kenapa kemudian seakan-akan perempuan ini itu tadi dia menjadi pembunuh bagi laki-laki? Ya suruh saja laki-lakinya banyak berilmu, banyak bertakwa, banyak beribadah supaya tidak mudah tergoda. Jadi kita tidak, mohon maaf, tolong nanti diluruskan bahwa persepsi perempuan ini menjadi penggoda itu sedikit mengganggu buat saya secara pribadi. Mohon penjelasannya lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dari Rasulullah SAW, wattaqullaha wattaqun nisa, takutlah kepada Allah dan takutlah, waspadalah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnatin fi Bani Israil kanat fi nisa, karena fitnah yang terberat bagi Bani Israel itu adalah pada perempuan. Jadi kalau dalam Al-Quran, perspektif Al-Quran, kalau setan itu ya godaannya memang dahsyat, tapi kalau khusus godaan perempuan itu inna kaidakunna azim. Saking kuatnya godaan perempuan itu Pak, ya jangankan kita manusia biasa seperti ini, Nabi Yusuf sendiri tergoda dengan Zaleha. Ketika Zaleha sudah berhadapan dengan Nabi Yusuf tidak bisa, karena dalam hadis ayat itu laqad hammat bihi wa hamma biha. Zaleha ini sudah tergoda, wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah tergoda, tetapi ada ayat yang walaula an ra'a burhana rabbi, seandainya bukan pertolongan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Yusuf ini jelas-jelas Nabi tergoda dengan Zaleha. Dalam ayat itu tergoda Pak. Jadi jangan Anda bayang saya ini kalau perempuan aman, tidak ada. Tidak bisa kita, dan laki-laki itu semua sama. Ya, semua sama, yang normal maksudnya pasti tergoda dengan perempuan. Makanya ya kalau seperti itu perempuan dianjurkan menjaga diri, menutup aurat dengan sempurna. Kalau bisa pakai cadar. Ya, karena yang wajahnya perempuan itu kan ya menggoda. Kadang-kadang laki-laki tidak bisa menahan matanya karena perempuan ini terlalu bersolik berlebihan.
ya skincare apa macam-macam, yang barang-barang kecantikan ini, produk-produk kecantikan ini menjadi komoditi yang sangat menguntungkan sekarang ini. Karena ya padahal perempuan itu idealnya dia harus cantik di depan suami, bukan cantik di depan orang lain. Perempuan kalau mau tidur sama suaminya dianjurkan berdandan yang bagus, pakai parfum. Nah, itu. Ini sebaliknya, perempuan ini banyak berdandan kalau mau keluar rumah pergi arisan, kalau mau tidur dengan suaminya apa adanya. Nah, itu kan terbalik-balik keadaan seperti itu. Nah, jadi itu kan hadis mengatakan bahwa perempuan makin tertutup itu makin bagus, ya. Meskipun sekarang tuntutan zaman perempuan harus banyak keluar rumah kalau ketuntutan pekerjaan, tetapi sekali lagi dalam agama kita ini ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditakar dengan takarannya. Maksudnya ya selalu saya sampaikan di sini, darurat itu sebatas kebutuhan, tidak boleh melebihi kebutuhan. Umpamanya perempuan harus ke pasar, tidak boleh tidak ke pasar, karena laki-laki kadang-kadang tidak tahu memilih mana ikan segar, mana sayur yang bagus, mana tidak tahu. Kadang-kadang laki-laki belanja, jadi perempuan pergi belanja. Daruratnya itu sampai di pasar saja, jangan di pasar pergi keliling-keliling ke mall, ke pantai, ke mana, itu tidak boleh. Jadi yang penting kita ikutilah saja ini koridor agama, ajaran agama yang baik, bahwa kalau Rasulullah mengatakan bahwa perempuan tinggal di rumah lebih bagus daripada keluar, ikuti saja itu, percaya saja bahwa Nabi itu pasti benar ucapannya, tidak mungkin salah. Kalaupun keadaan ini sekarang ini banyak perempuan, ada juga perempuan yang mau jadi pejabat, ada juga perempuan yang mau memimpin laki-laki, anggap saja itu penyimpangan, bukan itu kebaikan. Jadi jangan kita menganggap hebatnya ini tahu perempuan ini jadi bisa jadi bos. Jadi ya, siapa bilang hebat yang seperti itu? Tidak ada. Kehebatan itu kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kehebatan yang tertinggi. Ketika kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Jadi biarlah semua orang menganggap kita ini tidak baik, yang penting Allah menganggap kita baik. Apa artinya kita semua manusia menganggap kita hebat, tetapi Allah menganggap kita tidak baik. Ya, sekali lagi perempuan itu lebih tersembunyi, lebih tertutup, lebih bagus. Makin terbuka makin tidak bagus. Dan menuntut ilmu ya kan saya katakan sebatas daruratnya. Ya kalau keluar menuntut ilmu bagus. Yang penting ya karena menuntut ilmu fisabilillah, itu kan menuntut ilmu fisabilillah. Dan kalau perempuan banyak ilmunya ya bisa mendidik anaknya dengan baik dan bisa taat kepada suaminya. Yang penting niatnya saja diluruskan dan selalu saja hati-hati. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa hati-hati dengan apalagi pergaulan sekarang ini, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan Nabi juga mengatakan lebih banyak perempuan masuk neraka daripada laki-laki. Ya, terima saja itu, tidak usah protes-protes, karena itu sabda Nabi. Ya, bukan Nabi sudah lihat kenyataannya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita mau menggugat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mampu laksanakan, ya kita istighfar saja. Ya, seperti umpamanya tidak bisa kita potong tangan bagi pencuri, tidak bisa merajam pezina. Jangan bilang ini lebih bagus, lebih manusiawi. Tidak boleh hukum manusia itu dianggap lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak boleh. Jangan sekali-kali kita jangankan menganggap hukum manusia, membandingkan saja tidak pantas buatan Allah dengan buatan manusia. Mana bagus potong tangan dari penjara? Jelas-jelas bagus potong tangan karena itu buatan Allah daripada penjara. Ya, kalau kita tidak bisa potong tangan, kita istighfar saja, Allah ampunilah saya tidak bisa laksanakan hukum ini. Jangan cari pembenaran bahwa potong tangan itu kejam dan begini-begini. Yang ini lebih bagus. Begitu juga perempuan, kalau perempuan tidak bisa tinggal di rumah lama-lama, istighfar saja, jangan mencari pembenaran karena kita keluar ini banyak, padahal lebih banyak kepentingan duniawinya daripada akhiratnya. Jadi kalau umpamanya perempuan pegawai pergi ke kantor pegawai, pulang dari kantor langsung ke rumah, layani suami dengan baik supaya dunia akhir didapatkan, di kantor dapat gaji, di surga dapat, di rumah dapat surga. Jadi jangan kita kalau Allah sudah menentukan satu perkara, tidak boleh lagi ada tanya-tanya, tidak boleh lagi ada cari pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam.
Mohon maaf Bu, kalau yang penting kita baik sangka saja kepada Rasulullah bahwa apa yang Rasulullah tetapkan itulah yang terbaik. Dan apa yang terjadi sekarang, kalau banyak penyimpangan-penyimpangan, jangan kita benarkan kalau itu tidak sesuai dengan agama. Ya, tetap lindungi kita. Ya, mudah-mudahan usia kita ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, kita istiqamah sampai kita menutup mata. Jadi kalau ibu baca Quran, ya usahakanlah baca Quran setiap hari. Apalagi ini yang merusak ini gadget ini, handphone ini, kadang-kadang kita buka handphone satu hari 3 jam, baca Quran 5 menit, tidak seimbang. Harus kita disiplin, kurangilah handphone kita pegang, dan tidak, kalaupun handphonenya ada Quran, lebih Al-Quran yang dibuka. Ya, wallahu alam. Ya, kita tutup dengan, karena sudah masuk waktu isyraq, kita mau umrah gratis lagi. Ya, karena pahalanya umrah bagi orang yang salat isyraq, insyaallah. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.